tema khotbah pada minggu ini adalah yang terakhir dari seluruh sesi tentang seri kasih karunia. Karena kita butuh karunia, kita butuh kasih karunia. Saudara dan saya butuh kasih karunia. Maka tema khotbah yang terakhir dari seri penutup kasih karunia ini adalah tentang kasih karunia yang mengatasi ketidakberdayaan. Kasih karunia yang mengatasi ketidakberdayaan. Nah, tema khotbah kita pada hari ini, kita akan ayat firman Tuhan yang kita ambil pada pagi hari ini terambil dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa melihat dengan jelas, tidak silau kena matahari ya. Nah, kita akan baca secara bergantian. Saudara baca yang warna merah, saya akan mengawalinya di ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetap semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang menentukannya dari semula, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami untuk memahami firman pagi hari ini. Buat kami mengerti. Biarlah hikmat-Mu, bijaksana-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, memahami tujuan Engkau memanggil kami. Terima kasih Bapa, biarlah hamba-Mu ini boleh semakin terus kecil Tuhan, tetapi Yesus Kristus Engkau harus yang selalu yang terbesar. Dan biarlah firman Tuhan hari ini, nama-Mu yang diberitakan, karya-Mu yang diwartakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pernah nggak sih kita ini menghadapi hidup yang betul-betul sulit? Wah, pernah nggak kita ini menghadapi hidup yang betul-betul sulit? Saking sulitnya itu loh, sampai kita ini merasa tidak berdaya, sampai kehilangan daya untuk memiliki harapan terlepas dari kesulitan. Ada yang pernah alami? Jangan-jangan hari ini, saudara, jangan-jangan hari ini kita pun berada di tempat ini sedang merasa tidak berdaya. Datang di tempat ini, hari ini di tempat ini merasa tidak berdaya. Saking sulitnya hidup ini, sampai tidak ada harapan. Apalagi kalau ketemu sama teman, ngomong, tanya sama teman gitu ya, kamu sudah berapa lama di rumah pemakai mata? Oh, aku sudah 2 tahun. Oh, aku sudah 3 tahun. Ada yang ngomong, saya sudah 18 tahun. Enggak, 19 tahun. Wah, rasanya semakin tidak berdaya. Betul? Yang baru-baru, selamat datang. Rasanya sudah tidak berdaya. Kayaknya nggak akan ada harapan ini. Kayaknya aku akan menghabiskan hidupku di tempat ini nih. Sangat-sangat tidak berdaya, sampai kehilangan harapan, terlepas dari kesulitan. Nah saudara, bagi orang-orang yang sudah tidak berdaya dalam situasi hidup yang sulit, ini yang benar-benar tidak berdaya loh ya. Yang tidak berdaya, orang yang benar-benar sudah tidak berdaya dalam situasi yang sulit, biasanya akan muncul 2 keputusan yang diambil. Sudah tidak berdaya ini ya, sudah tidak berdaya, betul-betul sudah nggak punya harapan. Ada 2 keputusan yang bisa diambil. Yang pertama adalah menyerah. Wah, udah deh, udah menyerah dan tidak mau lagi berusaha untuk terlepas dari kesulitan. Karena apa? Merasa sudah tidak ada lagi harapan. Menyerah ini bukan menyerah supaya Tuhan pulihkan, menyerah bukan supaya Tuhan buka jalan, tidak. Menyerahnya karena memang sudah putus asa. Ya sudahlah, memang hidup mau begini ya beginilah. Ya mau selamanya di rumah pemulihan ya enggak apa-apa lah. Ya selamanya ditipu ya enggak apa-apa lah.
Selamanya menderita, ndak apa-apa. Luweh aku wis ora gelem urus. Aku juga gak mau ngurus lagi lah, terserah. Keluargaku gak mau telepon ya monggo, gak mau telepon ya monggo. Keluargaku mau mengunjungi ya silahkan, gak mengunjungi ya silahkan. Udahlah, ini namanya hopeless. Nah, keputusan yang pertama biasanya menyerah, saudara. Yang kedua, biasanya nih, yang sudah tidak berdaya, keputusan yang kedua yang diambil adalah mencari kambing hitam. Betul apa betul? Mencari kambing hitam nih, menyalahkan orang-orang yang dirasa menjadi penyebab kita mengalami kesulitan. Entah nyalahin pasangan kita, entah nyalahin rekan kerja kita, atasan kita, rekan bisnis kita. Mungkin kesulitan hari ini yang kita alami, kita sedang menyalahkan orang tua kita. Atau mungkin kita sedang menyalahkan mertua kita. Atau siapa sajalah yang bisa dikambing hitamkan. Ini gara-gara atasanku itu. Coba kalau dia tidak memberikan pekerjaan beban yang terlalu berat, aku mungkin sampai hari ini masih sehat dan bisa hidup di luar. Oh, ini gara-gara orang tuaku ini. Coba kalau orang tuaku itu tidak mendidik aku dengan cara yang keras, aku tidak akan mengalami kepahitan. Setiap kesulitan selalu dicari siapa yang jadi penyebab. Ini pasti gara-gara istriku nih. Ini pasti gara-gara suamiku nih, dia mau menikah lagi nih, makanya aku dimasukin tempat ini. Terus saja, terus mencari kambing hitam. Mungkin mencari menyalahkan mertua, papa mama mertua. Aku ini hidup menderita hari ini. Aku tidak bisa apa-apa, aku tidak berdaya karena mertua aku itu loh, sama aku tuh ya ampun, jahatnya minta ampun. Seringkali terus mencari pembenaran, mencari siapa yang bisa disalahkan. Karena bisa jadi mereka sebetulnya tidak berani menyalahkan Tuhan. Dengar baik-baik. Kenapa kita selalu mencari kambing hitam dan menyalahkan orang-orang sekitar kita? Bisa jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak berani secara terus terang menyalahkan Tuhan yang telah membuat mereka ada. Dan mereka tidak pernah mengerti mengapa mereka harus ada. Jadi karena takut kalau nyalahin Tuhan nanti aku kualat begitu ya. Mending aku nyalahin orang-orang yang kelihatan. Teman bisnis, atasan, pasangan, anak, orang tua, mertua. Tapi sebetulnya pengen nyalahin Tuhan tapi nggak berani. Jadi yang salahan orang sekitar. Nah, orang yang seperti ini biasanya tidak pernah mengerti mengapa mereka harus ada. Saudara-saudara, di tahun 1900-an, saudara, saya mau ceritain ya sedikit ya. Ada dua pasang suami istri dari Swedia. Nah, dia ini menjawab panggilan Tuhan untuk melayani misi penginjilan di Afrika, saudara. Mereka terbeban untuk melayani negara di Kongo. Nah, dua pasang ini, pasangan yang pertama namanya David Flood dan istrinya Svea. David Flood dan Svea. Nah, pasangan yang kedua namanya adalah Erikson bersama dengan istrinya Berta. Nah, dua pasangan ini berdoa di Swedia. Aku mau pergi ke Afrika. Aku mau memenangkan suku di Afrika. Maka dia pergi ke Kongo, saudara. Dan ketika David Flood ini bersama istrinya ke Kongo, ke Afrika, mereka membawa anak mereka yang masih umur 2 tahun. Laki-laki, namanya David Junior, saudara. Nah, saudara, di dalam perjalanannya itu, ternyata kehadiran mereka di Afrika itu ditentang bisa-bisa oleh suku di pedalaman. Para suku pedalaman itu berpikir, kalau sampai mereka masuk ke desaku ini, maka dewa-dewa semuanya akan marah. Makanya mereka ditolak. Kenapa? Ini kulitnya putih, sedangkan orang Afrika Kongo itu berkulit hitam. Ini berbeda ini. Sampai masuk, dewa-dewa bisa marah. Akhirnya selama setahun mereka tidak bisa masuk ke desa itu. Nah, lalu mereka mendirikan rumah dari lumpur di Afrika.
Jaraknya ya kurang lebih 1 kilometer lah ya. 750 meter itu kan cuma sedikit kok. Enggak jauh-jauh banget lah. Enggak sampai sekilo. 750 meter rumahnya dari perkampungan, saudara. Nah, sebagai alat komunikasi mereka, itu ada seorang anak yang setiap hari transaksi untuk jual beli susu dan kebutuhan pokok mereka sehari-hari, untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari. Seorang anak kecil, pagi datang, siang pulang, pagi habis ngantar barang, setelah itu pulang. Terus seperti itu selama 1 tahun, saudara. Akhirnya sepasang suami istri yang namanya Erikson nggak kuat. Wah, gua nggak kuat nih. Akhirnya mereka balik ke kantor misi yang mengutus di pusat kota. Nah, tinggal David Flood nih, ini David Flood nih, saudara, dengan istrinya. Tinggal dia yang bertahan. Mereka terus berdoa, Tuhan, aku mau memenangkan Kongo. Aku bersama istriku harus bertahan untuk Injilmu di Afrika. Wah, bagus ya doanya ya. Bahkan saking kuatnya David Flood ini untuk tetap memenangkan Afrika, maka dia ingin istrinya hamil di Afrika dan anaknya lahir di Afrika, di desa itu. Dia berdoa, biarlah ini menjadi jawaban Tuhan. Benar saudara, istrinya hamil. Istrinya hamil. Tapi sayangnya saudara, ketika istrinya hamil, istrinya terserang sakit malaria, saudara. Terserang sakit malaria. Dia mulai terus mengalami sakit di tengah-tengah kehamilannya, begitu ya. Tapi walaupun begitu, anak kecil yang sering nganter makanan ini selalu datang, tetap diinjili oleh si istrinya ini, saudara. Dan satu ketika istrinya David Flood ini lahir, melahirkan seorang anak di tengah-tengah malarianya, saudara. Lalu istrinya ini berpesan kepada suaminya, Pak, nanti kalau anak ini lahir putri, tolong diberi nama Aina. Wah, betul saudara, anak perempuan yang cantik lahir. Tetapi setelah lahir istrinya meninggal. Jadi setelah melahirkan anaknya, istrinya meninggal, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana rasanya David Flood ini, saudara. Dan setelah itu, setelah anak perempuannya lahir, ditinggal mati oleh istrinya, saudara, Flood merasa kecewa. Dia mulai hilang harapan dan akhirnya tidak berdaya. Tidak hanya menyerah saja, saudara, tapi dia juga sudah mulai menyalahkan Tuhan. Dan dia kembali ke kantor misi. Dia serahkan anaknya kepada temannya yang namanya Erikson itu. Gue udah gak kuat deh, gue udah capek, udah kecewa. Aku sudah mencoba untuk memberi yang terbaik, tetapi masih gagal dan Tuhan tidak memberkati. Akhirnya anaknya yang namanya Aina ini dititipkan Erikson. Lalu dia pulang kembali ke Swedia dan dia mulai membangun sebuah usaha baru yang jauh dari pelayanan. Dan setelah di Swedia, dia mendirikan jasa bisnis, tapi dia semakin jauh dari Tuhan. Apalagi tidak lama setelah dititipkan Erikson, Aina, temannya pelayan nama Erikson, suami istri, mati juga, dibunuh, diracun oleh suku di Afrika, saudara. Akhirnya anaknya Aina diadopsikan lagi ke misionaris yang lain. Terus seperti itu, saudara. Dan David Flood di Swedia mulai membenci Tuhan. Sudah menyerah, ya, sudah menyalahkan Tuhan, hidup dalam alkohol. Setiap hari isinya cuma mabuk, saudara, di Swedia ini. Seorang misionaris yang tadinya di Kongo ini. Dan setiap kali dia mendengar kata Tuhan, selalu marah. Jadi ketika ada orang ngomong gitu ya, Tuhan memberkati, dia langsung marah, saudara. Tidak tuhan-tuhanan. Tuhan yang aku kenal kejam. Dia sudah menyerah, kehilangan harapan, menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kekecewaan, kesakitan, terlukanya hati yang kita rasakan hari ini tidak seberat David Flood. Mungkin loh ya, kecewanya kita nih hari ini tidak seberat yang dirasakan David Flood.
Tapi itu sudah cukup membuat kita menyerah. Bisa jadi. Atau kita menyalahkan siapa saja, termasuk Tuhan, atas ketidakberdayaan kita yang ada, yang kita miliki hari ini. Oleh sebab itu saudara, perhatikan baik-baik. Berada di dalam situasi tidak berdaya bisa saja membuat kita menyerah dan mencari kambing hitam. Siapa yang membuat kita harus menjalani hidup yang sulit ini? Hal ini terjadi karena kita tidak pernah mengerti apa yang menjadi tujuan utama Allah menciptakan kita. Kita lebih mudah mencari sejuta alasan mengapa kita berada di dalam kesulitan yang menyesakkan daripada kita mencari tujuan mengapa kita diizinkan untuk menghadapinya. Kita sekali mudah mencari alasan. Oh, ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, ini gara-gara pekerjaan, ini gara-gara keluarga, gara-gara pasangan, gara-gara anak, gara-gara menantu, gara-gara mertua. Terus mencari alasan mengapa aku ada menghadapi kesulitan, penderitaan hari ini. Tapi kita tidak pernah mencoba untuk mencari apa tujuannya aku diizinkan mengalami penderitaan. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita perlu belajar bagaimana kasih karunia Allah di dalam segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Saudara, tadi yang kita sudah baca dalam Roma 8 ayat 28, saudara. Ya, saudara perhatikan situ. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam ayat ini Rasul Paulus sedang memberitahu kepada jemaat di Roma, termasuk kita hari ini. Apa yang dikasih tahu oleh Paulus? Yaitu Allah adalah pribadi yang bisa dipercaya dan pasti akan mendatangkan kebaikan. Allah adalah pribadi yang bisa dipercaya dan pasti mendatangkan kebaikan. Tidak peduli seberapa buruk kisah hidup yang kita alami sampai hari ini. Karena kisah hidup kita tidak hanya sampai hari ini. Amin. Kisah hidup kita itu tidak hanya sampai hari ini. Kita akan terus berjalan. Kita akan terus melalui. Dan kita akan melihat apa tujuan Allah mengizinkan kita menghadapi penderitaan, kesulitan, kekecewaan, sakit hati. Paulus menekankan itu, saudara. Ini loh, ada pribadi yang pasti baik, yang selalu baik, dan selalu mendatangkan kebaikan, dan bisa dipercaya. Tetapi walaupun kita tahu kabar baik ini, jujur, hati kita seringkali sulit menerima kabar baik ini. Ketika kita terluka, ketika kita mengalami kesakitan, ketika kesehatan kita menurun, ketika pernikahan kita berantakan, ketika kesulitan mendidik anak, pekerjaan yang hilang, penderitaan yang terlalu besar, mendengar kabar baik bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, seringkali sulit kita terima. Oh iya Tuhan, masa sih Tuhan? Apa benar toh Tuhan? Demikian juga yang bagi jemaat Kristen di Roma pada waktu itu. Ketika jemaat Kristen di Roma ini mendengar himbauan dari Rasul Paulus, ini loh ada pribadi yang bisa dipercaya dan pasti mendatangkan kebaikan. Jemaat di Roma juga mulai bertanya-tanya, opo iya? Karena apa saudara? Karena iman pertama kali yang diajarkan oleh Paulus dan diterima oleh jemaat di Roma ini, waktu itu jemaat di Roma sedang mengalami kesulitan. Gara-gara apa? Imannya kepada pribadi ini, saudara. Jemaat di Roma karena imannya ada kemungkinan mereka akan kehilangan pekerjaan. Jemaat di Roma karena imannya percaya kepada Yesus Kristus, bisa jadi mereka kehilangan keluarga mereka.
Bahkan karena iman yang dimiliki oleh jemaat di Roma, percaya pada Yesus Kristus, mereka juga punya ancaman kehilangan nyawa. Tetapi walaupun demikian, Paulus tetap terus meyakinkan mereka bahwa lebih dari semua itu, kita adalah umat pemenang. Dan saudara, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari Allah. Di mana katanya? Di ayat apa, ingat? Dalam Roma 8, 37-39, saudara. Saya perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Dan oleh Dia telah mengasihi kita, sebab kita yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak peduli seberapa sulit keadaan kita saat ini, cinta dan kasih karunia Allah pada akhirnya lah yang akan menang. Nggak peduli seberat apapun hidup kita, masalah kita hari ini, tetapi pada akhirnya hanya kasih karunia Allah yang menang. Saudara-saudara, kalau kita baca, kita tahu sekarang, ya, kata kami tahu di ayat 28 tadi, saudara, ini menggunakan tensennya perfect aktif. Artinya apa, saudara? Maksudnya begini, kata kami tahu di ayat 28 itu menjelaskan sebuah kepastian dan kemutlakan. Mutlak pasti Allah bekerja mendatangkan suatu kebaikan. Mutlak, bukan ya semoga Tuhan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah penderitaan. Bukan juga, oh mungkin Tuhan mendatangkan kebaikan. Tidak, saudara. Tapi kata kami tahu yang menggunakan tense-nya itu adalah perfect, aktif. Itu menjelaskan sebuah kebenaran yang mutlak, sebuah kepastian. Dan menariknya, saudara, kata kami tahu, kita tahu ini, saudara, yang dipakai di ayat 28 itu juga dipakai di ayat yang ke-22, saudara. Apa bunyinya? Perhatikan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Artinya apa? Semua makhluk mengalami penderitaan, merasakan kesakitan. Nah, kata kita tahu ini, saudara, di ayat 22 Roma 8 itu sama dengan kata kami tak kita tahu di ayat yang ke-20, ayat yang ke-28. Jadi artinya apa? Artinya adalah dengan kata lain, Paulus sedang menyebut dua hal yang pasti di dalam kehidupan ini. Apa saja? Hidup itu pasti, men. Kita tidak usah mencari kesulitan, kita tidak usah mencari penderitaan. Yang namanya hidup itu pasti sulit. Karena ini sudah menjadi hal yang terjadi karena akibat dosa. Karena dosa bumi dikutuk, karena dosa dunia dikutuk, sehingga semua makhluk mengalami kesakitan. Dan kita pasti mengalami sakit, kesulitan, penderitaan, entah hati, entah fisik. Itu sebuah kepastian dalam hidup ini, saudara. Tapi jangan lupa, yang kedua, ada kepastian yang lebih lagi, yaitu pastinya adalah Allah itu baik. Persoalannya adalah salah satu alasan mengapa kita sangat sulit percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita adalah karena kita mengingini kebaikan versinya kita. Kita maunya kebaikannya versinya kita, bukan kebaikan versinya Allah. Kebaikannya versinya kita, ya baik itu kalau di rumah, wah bisa bangun jam 10 setiap hari. Kalau malam melek, jam 1 malam, jam 2 malam bikin indomie di dapur. Nanti kalau pagi tidur sampai siang, itu baik menurut kita. Itu versinya kita.
Versinya kita, semua bisnis kita lancar, mulus. Itu versinya kita. Versinya kita mungkin hidupnya sehat, gak ada keluhan fisik, gak pernah umbelen gitu ya, gak pernah batuk, gak pernah pilek, gak pernah pilerung gitu ya. Maunya sehat terus. Nah itu baru Allah baik. Kalau aku sakit, berarti Allah gak baik. Itu versi yang keliru sebenarnya. Kalau memang benar Allah itu baik, seharusnya nih bisnisku lancar, usahaku lancar. Mungkin versi baiknya kita adalah, kalau memang Allah itu baik, aku seharusnya tidak ada di rumah pembuangan Efata. Kalau memang Allah itu baik, aku seharusnya bisa kuliah di UI, di UGM, begitu ya. Itu versinya kita, saudara, bukan versinya Allah. Dan kita cenderung menganggap kalau Allah bekerja bagi kebaikan kita, maka kita tidak akan mengalami penderitaan dan terbebas dari penderitaan. Kalau aku sudah tidak menderita, berarti itu adalah Allah baik. Kalau aku masih menderita, masih sulit, masih membuat aku tidak berdaya, berarti Allah tidak baik. Ini ngaco, saudara. Makanya kita perlu belajar bagaimana kebaikan kasih karunia Allah itu sebenarnya. Baik versinya Allah yang seperti apa sih? Ini saudara, melalui penderitaan, melalui kesulitan, melalui kegagalan, melalui kekecewaan yang kita alami, paling tidak kita ada dua hal kebaikan kasih karunia Allah di dalam ketidakberdayaan kita. Paling tidak ada dua hal kasih karunia Allah di dalam ketidakberdayaan kita. Yang pertama adalah kasih karunia Allah, seperti kan, bekerja di tengah penderitaan untuk membawa kita semakin mendekat kepada Yesus. Seharusnya penderitaan kita, kekecewaan kita, kesulitan kita, air mata kita, itu membawa kita semakin dekat kepada Yesus. Ini adalah kasih karunia, saudara. Karena adalah kasih karunia jika kita bisa mengalami pertobatan setelah mengalami penderitaan. Maka di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 Paulus mengatakan demikian, saudara. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi apa yang kita pikir sebagai hal terburuk yang pernah terjadi justru akan berakhir menjadi hal yang terbaik yang akan kita alami, karena akan membawa kita kepada Kristus lebih dekat lagi. Kalau saudara punya masalah tetapi saudara tidak dekat kepada Yesus, kalau masalah penderitaan yang saudara alami tidak membawa saudara mengalami pertobatan dan dekat kepada Yesus, perlu dipertanyakan, seperti apa yang kau alami? Seperti apa yang kau harapkan, saudara? Sama seperti David Flood, ketika dia mengalami penderitaan, tidak berdaya, dia justru jauh dari Yesus. Dekatnya kepada siapa? Alkohol. Mengapa ada orang-orang yang terus merokok? Saya nggak menyinggung masalah merokok loh ya. Tapi kemungkinan besar orang yang merokok itu mengalami kesepian atau kekosongan di dalam hatinya. Kemungkinan besar. Sehingga rokok bisa menjadi sebuah pelarian. Sama seperti alkohol bisa mendatang kepada sebuah pelarian. Makanya yang masih merokok coba deh. Kalau di sini sih saya nggak ada yang merokok, saya. Tapi di sana sini nggak tahu. Biasanya orang yang merokok itu di dalam hatinya ada kekosongan, ada kehampaan, ada sesuatu yang ingin diisi, dipuaskan, tapi nggak tahu apa. Nah, saudara, jika kedekatan kita kepada Kristus tidak menjadi kesenangan dalam hidup, perhatikan nih. Jika kedekatan kita kepada Kristus tidak menjadi kesenangan dalam hidup, berarti kita sedang menaruh kesenangan kita kepada diri sendiri atau kepada yang di luar Kristus. Ini sudah pasti hukumnya. Serius. Kalau sampai nih, ya, kedekatan
kedekatan kita kepada Kristus tidak menjadi kesenangan. Harusnya kan kita senang kan dekat dengan Kristus kan. Kita dekat dengan Yesus kan senang kan harusnya kan. Tapi kalau kedekatan kita dengan Kristus bukan menjadi kesenangan dalam hidup, berarti kita sedang menaruh kesenangan kita kepada diri sendiri atau kepada yang di luar Kristus. Justru saudara, melalui penderitaan harusnya kita dapat menemukan kehadiran Yesus. Kenapa? Karena ia pernah merasakan apa itu penderitaan di atas kayu salib karena kita. Kalau yang pertama tadi kita sudah belajar kebaikan kasih karunia Allah itu untuk mendatangkan kebaikan itu membawa kita dekat kepada Yesus. Maka yang kedua adalah kasih karunia Allah itu bekerja di tengah penderitaan. Di tengah penderitaan untuk apa? Untuk membawa kita serupa dengan Kristus. Jadi penderitaan yang saudara alami dan saya alami, tujuannya adalah untuk membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Maka di dalam Roma 8:29 saudara, Roma 8:29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, kasih karunia Allah mengambil semua hal yang hancur dalam kehidupan kita dan menyatukan kembali agar kita semakin serupa dengan Yesus. Jadi Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang spekulasi. Jangan berpikir kesulitan, penderitaan yang saudara alami hari ini, jangan berpikir Tuhan tidak tahu. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang spekulasi. Tak coba tak kasih ujian ini, coba kuat apa enggak. Kalau kita berpikir Allah yang seperti itu, coba cepat-cepat dirubah saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu sejak sebelum dunia diciptakan. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang judi online yang baru ngetren judul ya. Ngebit siapa tahu dapat begitu. Nah, demikian juga Tuhan tidak membuat kita mengalami penderitaan. Coba kasih penderitaan bisa melewati apa enggak. Kalau Allah mendatangkan penderitaan hanya untuk menguji kita, itu bukan Allah yang maha kasih, tapi itu Allah yang maha kejam. Karena Allah yang maha kasih, Dia selalu menyertai kita di dalam penderitaan. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah menentukan dari semula bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kita alami pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Melalui apa? Dijadikannya kita serupa dengan Kristus. Jadi Ia tahu bahwa penderitaan yang kita alami, yang sudah dialami oleh pilihannya, Dia tahu. Dan penderitaan yang dialami oleh umat pilihannya bukan tanpa tujuan, tetapi memiliki tujuan. Saya kasih ilustrasi nih ya, Pak. Memang ada ya penderitaan yang ada bertujuan dan penderitaan yang tanpa tujuan. Saudara, saya mau kasih ilustrasi tentang ibu hamil. Ya, ada sepasang suami istri debat. Suami istri debat. Si istri bilang begini, saudara, Pak, Bapak tahu enggak? Kalau sampai orang laki Papa bisa merasakan sakitnya hamil melahirkan, yakin deh Papa tidak akan kuat merasakan sakitnya melahirkan. Karena sakitnya melahirkan itu, wah, sakit sekali. Entah yang normal, entah yang sesar, semuanya sakit, saudara. Kalau saya dengar katanya wanita kalau melahirkan itu sakitnya itu 10 kali lipat waktu menstruasi, tidak tahu benar atau enggak, bahkan mungkin lebih gitu. Kalau umum kan semakin yang tahun ya. Nah kalau melahirkan itu bisa 10 kali lipat, katanya begitu, saudara. Saya juga nggak mengalami. Nah tapi si suami nggak mau kalah. Mama ini masa sakit melahirkan
melahirkan lebih sakit dan yang tidak pernah orang laki rasakan. Lalu sang suami ini nyari artikel di internet. Kira-kira apa sakit yang dialami oleh pria yang setara dengan sakit melahirkan? Dan ketemu jawabannya, yaitu apa? Kencing batu. Wah, kalau udah kencing batu itu ya saudara, wah katanya sakitnya minta ampun saudara. Nah, saudara, ini perbedaannya antara sakit yang bertujuan dengan sakit yang tidak bertujuan saudara. Ketika wanita hamil lalu melahirkan, lalu mengalami sakit, ada tujuan dan dia mau rela melakukan menjalani sakitnya itu. Karena dia punya tujuan. Apa tujuannya? Lahir, punya anak, gendong anak, ada kebahagiaan setelah sakit yang berat. Tapi kalau kencing batu, siapa yang mau? Makanya ketika seorang wanita habis melahirkan, ada yang kapok? Enggak. Hari ini sakit, aku besok enggak apa-apa, Tuhan beri kekuatan aku untuk melahirkan anak yang kedua. Bahkan kalau ada yang punya cita-cita punya anak 10 gitu loh ya, tetap berdoa. Tuhan, aku mau Tuhan, Engkau kuatkan aku punya anak lagi Tuhan, punya anak lagi Tuhan. Tapi kalau kencing batu saudara, sekali aja saudara mau? Enggak ada yang berharga, batu yang keluar dijual juga enggak. Boro-boro berlian, emas yang keluar, masih ada harganya dijual. Ini cuma batu, kencing batu yang tidak berharga saudara. Demikian juga penderitaan yang kita alami saudara. Perbedaan sakit melahirkan dengan batu ginjal itu beda saudara. Kalau sakit kencing batu itu tidak punya tujuan sakitnya, penderitaannya. Tapi orang melahirkan, wanita melahirkan, sakitnya punya tujuan, kebahagiaan. Maka saudara, Kiel Edelman mengatakan demikian saudara. Kasih karunia Allah di tengah penderitaan kita adalah ketika penderitaan kita memiliki tujuan. Allah bisa bekerja melaluinya untuk membuat kita semakin menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kalau hari ini hidupmu engkau merasa penuh dengan penderitaan, kalau hari ini saudara sedang merasa bahwa hidupmu penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, dan saudara merasa sudah menyerah, jangan-jangan saudara belum menemukan tujuan. Mengapa aku mengalami penderitaan? Ketika engkau ditinggal mati terlebih dahulu oleh anakmu dan engkau menderita begitu dalam sampai engkau menyerah dan tidak berdaya, lalu lari menjauh dari Tuhan, bisa jadi engkau tidak pernah tahu tujuan Allah izinkan engkau mengalami penderitaan itu. Kalau hari ini saudara dan saya di tempat ini sedang mengalami penderitaan, kesakitan, fisik yang terus menurun, kekuatan yang terus menurun, dan engkau menyerah, bisa jadi kita belum tahu tujuan dari penderitaan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang mengatasi ketidakberdayaan, kita mau belajar di dalam Roma 8 ayat yang ke-30 saudara. Katakan apa situ? Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lalu bagaimana caranya Allah dapat memuliakan kita? Saudara selalu berpikir, oh kalau Allah memuliakan kita itu kalau aku dapat deposito. Oh Allah itu memuliakan kita kalau aku punya rumah yang mewah, megah. Oh Allah itu memuliakan aku nih kalau aku punya mobil seri terbaru, baru aku yang dimuliakan. Bukankah itu dunia yang ajarkan? Semua kemuliaan di dunia dititik beratkan kepada materi. Saudara-saudara, saat kita mengalami penderitaan atau hidup dalam kesakitan, kita selalu berpikir seharusnya Allah yang Maha Kuasa itu turun tangan datang membantu kita. Kita pikirnya seperti itu. Seringkali kita berharap kemuliaan yang akan kita terima itu berupa mujizat demi mujizat, betul? Wah, makanya kalau nggak ada mujizat akhirnya Tuhan tidak hadir gitu. Kemuliaan yang kita harapkan seringkali itu adalah kesembuhan ilahi, restorasi ekonomi, terobosan.
Wah, betul? Itu yang dicari, saudara. Wah, terobosan. Dompetnya kosong, restorasi ekonomi. Mungkin, jangan-jangan kita hari ini mengikut Yesus bukan karena kita mengingini pribadinya, tetapi kita sedang mengingini mujizatnya. Celaka loh, saudara. Kalau sampai hari ini kau terus mencari dan mengejar mujizat, terobosan, restorasi ekonomi, pemulihan dan lain sebagainya, engkau terus mengejar itu, bahaya. Karena mujizat yang terbesar adalah ketika Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia jadi manusia. Itu mujizat terbesar. Jangan titik beratkan iman saudara pada mujizat-mujizat yang hanya kasat mata, saudara. Jangan-jangan kita percaya Yesus hanya mengejar mujizat, bukan karena mengingini pribadinya, tetapi justru melalui penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Disitulah kasih karunia Allah bekerja dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita diserupakan seperti Yesus. Sulit menemukan kasih karunia dalam sakit fisik kita yang akut, tetapi Allah mungkin saja mengizinkan itu terjadi untuk membantu kita dan orang-orang sekitar kita untuk mulai berpikir tentang kekekalan. Sama kayak EE itu ya. Seandainya hari ini kita mati. Ini banyak loh orang-orang tidak memikirkan itu sebenarnya. Tapi mungkin bahkan kita sendiri tidak pernah memikirkan itu. Yang kita pikir cuma senang, happy, duit jajan, kapan pulang, dibesuk, cuti, itu terus. Tapi sudah pernah nggak sih kita berpikir, aku nih hidup setelah ini mau apa sih? Mungkin, saudara, mungkin sulit menemukan kasih karunia Allah melalui orang-orang yang sudah merugikan dan mengecewakan kita. Sakit hati dengan atasan, sakit hati dikhianati teman bisnis, sakit hati dengan keluarga yang berantakan, sakit hati dengan orang tua, anak, mertua, menantu, sakit hati. Kita mungkin sulit menemukan kasih karunia Allah di situ. Tetapi Allah mengizinkan itu terjadi agar kita dapat belajar mengendalikan diri dan tidak mencari identitas melalui penerimaan. Maunya diterima. Kalau sudah diterima, lega hatinya. Bukan itu identitas kita, saudara. Dan mungkin sulit menemukan kasih karunia Allah ketika kita ada di rumah pemulihan Effatah. Betul? Kapan pulang ya Pak? Duit jajan habis Pak. Temanku ini kalau di kamar ini kalau dengkur, ya ampun Pak. Wah, temanku ini Pak kalau mandi lamanya minta ampun Pak. Di mana bisa melihat kasih karunia Allah gitu ya, saudara ya. Mungkin kita sulit menemukan kasih karunia Allah ketika kita ada di rumah pemulihan Effatah. Tetapi Allah izinkan kita berada di sini agar kita terus belajar pengendalian diri, mengalami Injil, dan semakin serupakan dengan Yesus. Jadi, maka melalui penderitaan yang Allah izinkan kita alami, sebetulnya Ia sedang membawa kita kepada kemuliaan yang murni. Bukan materi, saudara. Bukan yang sesaat, tapi yang murni. Bukan yang palsu. Yaitu apa? Saudara dan saya diserupakan dengan Kristus. Sabar. Kalau di luar sana ada orang ngamuk-ngamuk, kita dulunya tersulut emosi, ikut marah. Tapi saat di rumah pemulihan Effatah ada orang ngamuk-ngamuk, ya nggak apa-apa, Tuhan berkati. Wah, sabarnya berlipat kali ganda, saudara. Waktu di rumah suka berantem dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, rebutan warisan. Seolah-olah kalau tidak ada warisan gagal semuanya. Rebutan tanah, rebutan rumah. Setelah di rumah pemulihan Effatah bisa belajar bahwa warisan bukan segala-galanya. Kristus cukup bagiku. Wah, dia tenang ini saudara. Jangan serupa dengan Kristus tenang ini. Ketika dagang di rumah, ya kan? Hari itu jenazah
nggak habis dagangannya. Kalau dulu seringkali mencari alasan, iki sopo sing nyantet ya. Iki kaya niki mau aku ini sudah cepak-cepak semua kok, satu pun nggak ada yang mampir. Ini yang nyebari nasi kuning siapa tuh ini? Dulu kita disebut begitu, saudara. Dirugikan begitu ya. Ini pasti ada yang jahat sama aku. Tapi saat di rumah Neva kita belajar. Segala sesuatu itu di dalam tangan Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan mau? Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara, lalu apa Gospel Center pagi hari ini, saudara, untuk kita semua? Saudara perhatikan, untuk kasih karunia yang mengatasi segala ketidakberdayaan, yang maha penuh kuasa itu loh, yang maha penuh kuasa rela kehilangan kuasa di atas kayu salib, agar kita memiliki kuasa yang besar untuk kuat menghadapi penderitaan. Allah itu maha kuasa, maha kuat, maha hebat, tapi dia rela kehilangan kuasanya di kayu salib, hanya supaya saudara dan saya memiliki kuasa yang besar untuk kuat menghadapi penderitaan. Saudara, Allah yang maha kuat, perhatikan, rela menjadi tidak berdaya. Wah, saudara pikir saudara yang paling tidak berdaya? Aku udah menyerah Pak, tidak berdaya. Saudara pikir hanya kita? Ini saudara perhatikan, Allah yang maha kuat rela menjadi tidak berdaya di salib, agar kita yang memang tidak punya daya ini karena dosa dimampukan untuk hidup serupa dengan Kristus. Saudara, Allah yang melimpahkan, Allah yang melimpah dengan segala kenyamanan. Di surga itu kan nyaman ya, nggak ada air mata, penderitaan tidak ada. Di surga itu semuanya penuh dengan kenyamanan. Segala Allah yang memiliki segala kenyamanan, Allah yang melimpah dengan segala kenyamanan di surga, justru rela hidup jauh dari kenyamanan di dunia. Sejak lahirnya di kandang domba, bersama dengan hewan yang kotor, yang najis, yang paling maha nyaman, rela memilih hidup tidak nyaman, bahkan matinya pun sendirian di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dilayakkan memperoleh kenyamanan di surga setelah kematian. Ini saudara. Dan saudara perhatikan, Ia yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang maha mulia, penuh dengan kemuliaan, rela ditelanjangi, rela kehilangan kemuliaan. Dia rela dihina, rela dibully, rela dianiaya, rela dipermalukan, rela ditelanjangi, dilecehkan. Dia yang maha mulia dilecehkan, hilang kemuliaannya, supaya Ia dapat terus menyertai kita melewati penderitaan sampai kita mendapatkan kemuliaan surgawi. Saudara, masih ingat tadi cerita tentang David Flood yang dia sudah kecewa dengan Tuhan, lalu mulai mabuk-mabukan dan membenci nama Tuhan. Mau tahu akhir ceritanya, saudara? Nah, saya kasih tahu nih, saudara. Jadi satu ketika anaknya yang cewek ini, yang namanya Aina ini sudah beranjak dewasa, meneruskan studi kembali ke Amerika. Karena diadopsi oleh misioner dari Amerika, dia kembali ke Amerika. Nah, ketika Aina ini beranjak dewasa, dia mendapat majalah Kristen dengan berbahasa Swedia. Papa mamanya dari Swedia. Nah, ketika dia di Amerika, Aina ini mendapatkan majalah berbahasa Swedia. Nah, saat dia melihat halaman majalah tersebut, dia kaget. Kenapa? Karena ada foto-foto di majalah itu. Dan salah satu foto di majalah itu adalah kuburan dari Svea Flood. Lalu dia mencari untuk ke penerjemah Swedia, dan dia mulai untuk mencari apa ini cerita tentang di majalah Kristen ini, saudara. Maka ringkas cerita,
Diceritakan ada dulu, dikisahkan gitu ya, ada sepasang suami istri misionaris yang datang ke Afrika, memperkenalkan Injil kepada Yesus, dikaruniai anak di Afrika, ya. Tetapi sayang, perempuan itu meninggal dan hanya ada seorang anak perempuan, ada seorang anak dari desa itu yang menjadi penghubung di antara mereka. Lalu misionaris ini pergi meninggalkan suku pedalaman itu. Tetapi beberapa tahun kemudian, anak kecil yang tadinya sebagai kurir ngantar bahan pokok makanan itu, akhirnya dia bisa menyelamatkan 600 orang Zaire. Ketika anak ini yang tadinya sudah menjadi penghubung suami dan penghubung David Flood dan suku itu beranjak dewasa, maka si anak yang tadinya cuma ngantar susu, telur, bahan makanan itu berhasil mendirikan sekolah di desanya dengan semangat belas kasihan Kristus. Lalu anak kecil ini yang tadinya hanya untuk mengantar bahan pokok makanan ini, selanjutnya dia bisa mendirikan sebuah gereja Pentakosta di Zaire, sehingga memimpin 110.000 orang Kristen di Zaire, Afrika. Dan nama pengkhotbah itu Ruhigita Ndagora. Nah saudara, ketika Aina ngerti cerita ini, maka dia datang kepada papahnya di Swedia. Lalu ketika dia bertemu dengan papahnya sudah berusia 73 tahun. Nah, ketika Aina datang kepada papahnya, lalu bertemu dengan papahnya, papanya dia berkata, tanya sama papanya, ini apa papanya? Pak, aku Aina, Pak. Lalu papanya melihat si Aina, lalu menangis. Lalu papanya mulai bercerita, maaf ya nak, aku gak ada maksud buat meninggalkan kamu di Afrika. Maaf ya nak, papa sudah gak kuat waktu itu, maka papa pulang ke Swedia. Lalu Aina membalasnya dengan demikian, gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Sekarang Aina sudah besar kok Pak. Aina sudah bisa dewasa, karena Tuhan baik memelihara Aina. Respon papanya apa? Respon papanya apa? Respon papanya adalah marah. Stop Aina, jangan panggil lagi nama Tuhan di hadapan papa. Papa sudah benci dengan Tuhan. Papa sudah kecewa dengan Tuhan. Papa mengharapkan kebaikan, mengabarkan Injil, tetapi justru penderitaan yang papa tuai. Papa nggak mau dengar lagi nama Tuhan. Cukup. Apakah Aina menyerah? Tidak. Lalu Aina mulai bercerita sama papanya. Pak, nggak ada yang salah Pak. Papa ingat nggak dulu anak kecil yang papa layani sama mama, yang sering ngantar susu makanan untuk papa mama? Sekarang dia sudah berhasil memenangkan Zaire di Kongo, di Afrika. Dan sejak saat itu papanya mengalami pertobatan. Roh Kudus menjamah dengan sebegitu luar biasanya, saudara. Roh Kudus menjamah dan melembutkan hati papanya, membuat papanya sadar dan tidak sanggup menahan air mata untuk bertobat. Lalu papanya bertobat, Tuhan, ampuni aku. Lalu dia bertobat, meninggalkan semua kebiasaan buruknya, minum alkohol. Dan puji Tuhan, beberapa minggu setelah perjumpaannya dengan Aina anaknya dan mengalami pertobatan, lalu papanya mati. Saudara-saudara, penderitaan apapun yang kita alami hari ini, Tuhan punya tujuan. Diserupakan seperti Kristus. Kesulitan yang kita alami hari ini, saudara, itu adalah kebaikan kasih karunia yang Tuhan izinkan kita boleh rasakan, saudara. Saudara, harus kita menyadari bagaimana Allah itu baik dalam kehidupan kita. Dan saudara perhatikan, rencana Allah untuk menyelamatkan satu orang tidak pernah gagal karena pelanggaran.
David Flood sempat hilang, sempat kecewa, tapi ketika rencana Tuhan untuk menyelamatkan dia tidak pernah gagal, sehingga pada ujung hidupnya Tuhan tetap selamatkan dia, dan dia bertobat, mati di dalam Tuhan. Pertanyaan reflektif kita pada hari ini adalah, setelah sekian waktu kita ada di tempat ini, sudahkah kita menyadari kasih karunia-Nya agar kita diserupakan dengan Yesus? Atau kita masih membawa manusia lama kita, emosi, marah, jengkel, kecewa? Atau di tempat ini sudah mulai belajar diserupakan dengan Yesus? Saya berharap melalui peristiwa yang paling memahitkan sekalipun dalam hidup kita, kasih karunia Allah tetap dapat kita sadari ada dalam diri kita, membentuk kita agar semakin serupa dengan Kristus melalui penderitaan dan kesulitan hidup yang kita alami. Jangan menyerah. Ketidakberdayaan saudara dapat diatasi dengan kasih karunia Allah. Amin.